Tapi kita bakal move on terlebih dahulu pastinya. Ini dia fase draft BNNP kita di game yang ketiga. Melihat dari The Valley yang sekarang mengamankan first pick-nya. Yep. Setelah dua kali tadi. Dipaksa lepas deh. Dia kalau gini berebut carry terus. Soalnya tadi 2 game RRQ yang dapetin first pick ya kan. Tapi setelah di game pertama mereka amanin Joy dulu tadi. 8. Gak ban carry. Dia Dan- first pick. Dia yang tutup carry. Mau Joy Enggak, kan? maksudnya dia first pick. Tapi dia ngambil Joy. Carry-nya lepas sama Yves tadi Iya, di game nah pertama. sekarang si The Valley di first pick. Mereka tahu. Mereka tutup carry Iya. yang harusnya bisa didapatin dan hero-nya basic. Nah, Mungkin basic disuruh Harit lagi kan. mungkin. Tapi masih banyak sih ya kayak Brody ada ya kan. Atau bahkan dari yang lainnya juga misal selain daripada Brody, Batrix juga masih kebuka. Harit lagi juga masih bisa. Bisa Harit ya, bisa. Iya, ya. bisa. Cuman Bisa. memang gak efisien ya Nggak di, efisien. di game yang kedua. So let's see. Untuk band face-nya Glue. Apakah Ya, Langsung kayak masih di-ban. mahal sih untuk lepas. Kita potensi Glue kemarin ya di match Indo Pride kita. Nyebelin Glue banget begitu ya. powerful. tapi sebenarnya Nyebelin. Glue ini hero yang bisa tumbang bisa. Cuman memang source skill-nya udah habis-habisin aja di Glue. Iya, bisa Iya. makan Jadi banyak. kalau kemarin ya, kalau kita bilang Glue yang kemarin nih aku Iya. nontonnya kan, Glue itu pinter loh. Dia lawan Faramis kan. Hah? Jadi dia tuh enggak split-splitnya begitu dipakai, dia langsung jadi orang lagi, jadi besar lagi. Dia enggak pakai secara terus-menerus. Begitu lihat sekelebat Faramis langsung jadi kumpul satu. Itu yang kelihatan dari kemarin dan menurut itu bagus banget sih permainan Glue-nya. Meskipun yang hari ini belum kelihatan ya sih di band terus-terusan. Di terus-terusan deh. Tapi first pick-nya kayak Yves kah? Yes, Yves. Karena kita tahu dengan apa namanya metode team fight yang selalu dibawakan, ini Yves bakal kuat banget pastinya. Dan ini pick ketiga kalinya Yves untuk The Valley. Ya. Jadi sebenarnya ada tim yang memang prefer untuk Parsha. Ya. Ada yang prefer untuk Yves. Kalau Tergantung gameplay. betul. Kalau ada yang prefer, oke, kita pengen team fight burst down cepat. Parsha Parsha. pasti jawabannya benar. Kalau kita mau longer team fight sustain durabilitas ini lebih ke arah Yves. Sama Oke. ini ada 2 tipikal player juga di area mid lane. Ada yang cover support damager atau dia pick over damager. Dia macam kayak Haji. Dan mereka lebih bermain pick over dan lapu-lapu. Di pick kali ini Berat gak sih ini buat Yves-nya? ini dia. Ini Yves-nya Ya. langsung tutup toko men. Pertama tutup toko 1. Oke, sekarang The Valley ambil Matrix. Yap. Mungkin. Atau Cloud. Ini pasti instant pick off dari seorang Tekashi. Oke, tapi kita lihat di mana RRQ yang selalu respect terhadap Lolita. Dan sekarang Lolitanya lepas, belum menjadi prioritas utama untuk The Valley. Karena Lolita Yves ini menjadi combo Betul, betul. ini banget ya, apa namanya template Setuju. basic banget. Mereka memang bisa jadi combo Lolita Yves, tapi Breakfast Fighter Ya, itu dia. dia bakal tetap bisa masukin damage biar di tengah-tengah One dari charge juga lagi. Tapi benar. Lolita masih. masih. Ya. Masih ada karena memang untuk melakukan counter setup juga ya. Ya. Di bagian belakang belum kelihatan sama sekali. Walaupun Kalau- banyak cancellation nih. ya kalau kita bicara soal seperti ya Parsha sih lebih masuk akal. Ya. Oke. Yang penting sekarang dia harus tahu. Dia harus ngamanin burst. Entah Parsha, Kadita atau Lunox. Valentina kah? Valentina juga sekalipun itu urusan belakang. Tapi yang pasti setelah ini mereka harus tutup dari Barat atau Fredrin ya. Ya. Karena udah gak ada yang bisa nge-burst down. Nggak seperti adanya Kari. Valentina. Valentina. Ya nggak seperti adanya Kari. Sekarang mungkin tutup Fredrin, Barat. Mobile Zen dipaksa lagi entah pakai Akai, entah pakai Granger. Yap. Kasusnya udah beda. Udah nggak Akai, sejangkul-jangkulnya Akai. Oke, masih oke lah untuk di burst down. Ada Martis juga. Masih ada Martis ya. Kalau mau dipakai. Nah ini ada quotes dari Luis nih Opung Wawa. Nah dari Luis nih ya. Kalau melawannya ini suka nge-taunting ya. Ini lebih membuat timnya ini lebih kuat gitu loh. Oh, semakin dihujat semakin kuat. Ya. Nah. Dan tadi kita tetap humble, kita tetap ramah dan tenang karena we are from Brazil katanya We are gitu. from Brazil. Oke, dan udah ditutup barasnya. Yap. Dibandingkan gak ada yang bisa burst down, tutup baratnya. Kalau seperti ini, Berarti ini nggak akan ada cow untuk Luis ya. Ini kayaknya nggak perlu bed cow, berarti bakal mempersempit di area jungle dan marksman. Oh ya karena Leslie bisa Counter menang Cloud Leslie. Ya benar. Bisa menang landing phase. Lawan Cloud. Buang satu. Leslie, Fredrin gak sih? Fredrin sih, Yang tebal-tebal ya. Heronya tebal-tebal Mobile Zen. semua. Mending Mobile kasih Zen dia, semua nih. mending dia kasih Akai aja. Esme? Esmeralda. Menarik. Esmeralda,
Karena Esmeralda bisa ambil shieldnya dari lapu-lapu gitu. Iya juga sih. Kalau untuk match up di lane, emang Esmeralda salah satu counter untuk lapu-lapu juga. 2 game, Ya. ini di naik pick semua ke Mobazen. Tapi Ya. gini, bisa jadi. Bisa jadi Freddy di king. Nah, Iya kan? iya Freddy bisa Soalnya jadi king. dua Pick game, 2 game tuh di naik pick semua. Pertama di naik pick apa ya? Aku lupa. Pokoknya yang kedua itu di naik pick terhadap Akai. Akai, ya. Iya. Pertama Di Martis. game pertama Martis. Oh iya Martis. Martis. Iya. Yang mau udah bilang di Martisnya enak banget ya. Martis, Akai, dan sekarang mungkin bakal Fredrin berarti. Bisa. Fredrin untuk King ya. Freddy untuk king. Dan Fredrin ini bisa menarik Jungler. juga kan. Ya dia bakal bisa taunting energy eruptionnya. Ngeganggu nanti untuk Yap. Cloud-nya. Cloud-nya sulit untuk bisa kembali ke belakang. MM-nya mungkin bisa ke Brody atau Beatrix ya. Dan itu ingat Freddy meng-cancel Cloud loh kalau udah nempel. Ya. Ya, jadi Cloudnya masuk ke dia. Oh sini. Gue bikin galau loh. Fredrin ya yes. Iya karena energy eruptionnya ini nge-taunting kan. Nahan akhirnya dia. Picknya tuh KBC. Ya, dan 3 tank tebal di depan. 1 Yap. Valentina di belakang. Tinggal nunggu nih buat yang jadi marksman siapa. Marksman-nya bisa Beatrix ya atau Brody kalau menurut Kalau aku ngeliat Brody. Gusta Lagusta ya. Beatrix dia Beatrix kemarin atau main. Brody. Iya. Antara kedua itu mungkin ya bakal bisa jadi opsi. Tapi kita lihat ada Tamus Tamus. kembali keluar. Kalau dia mau easy game ambil Brody kanannya. Karena ini kiri udah keras. Mobazen mungkin saja Akai, mungkin saja ya. Atau kalau dia memilih Karina Granger ini masalah untuk dirinya. Karina lagi. Karina lagi. Karena udah opsinya udah Tipis makin ya. tipis. Bener-bener- Granger sih udah no. Gua Brody sih. Kalau posisi gini, kenapa masalahnya Brody? Bukan masalah nebak-menebak hero. Tapi Brody ini paling enak untuk bisa numbangin tamu satu. Yap. Terlalu jauh range dari Brody. Kedua, lu bakal bisa menutup pergerakan dari seorang Karina kalau di dive in. Menutup dari seorang siapa namanya Cloud juga. Meng-cancel pergerakan dari Lolita. Ya, tapi Kalau sekarang menurut aku untuk pribadi ya. yes, tapi untuk pemilihan dari Beatrix sendiri ya kita bisa mengerti lah. Beatrix dengan item yang sudah selesai nanti Butuh di late damage game. banget lah ya. Benar, dia memang butuh damage, tapi ketika masuk ke late gamenya pastinya ini ada satu item yang paling penting buat Beatrix, Demon Hunter Sword. Nah, Demon Hunter Sword-nya dengan Nibiru's Mode sakit banget. Ya. Dan setebal apapun juga biasanya di late game itu sakit. Sayangnya kita nggak sempat melihat 3 item kombinasi attack speed di Beatrix ya. Iya. Masuk ke M series karena udah di nerf. Nah, dan bahkan itu dia. Beatrice ini masih butuh banyak banget item. Sedangkan Brody lo cuma punya Hepta di early. Iya. Lu bakal bonyok-bonyokin Cloud-nya. Cloud lo di early lo, Iya. Aul. Itu yang kayak tipisnya gak punya WON, item core-nya harus corrosion, DHS. Early game pressure gold lane harusnya ada di Akira kalau dipakai Brody. Tapi balik lagi, saya cuma hanya orang awam. Pokemon biasa di ranked. Waduh. So kita menuju ke arah match yang selanjutnya di M4 World Championship. Masih dikawal oleh Ranger Mas, Aul dan juga Om Wiwi. Oh wih, selalu ya. Tapi kita akan lihat game yang ketiga. Ini untuk sementara poin 1 sama, jadi reset pastinya sudah dilakukan. Apalagi tadi ada beberapa waktu yang diberikan pastinya, dan bala bantuan sudah terlihat di area masing-masing Orange Bang. Ini bakal lebih cepat pastinya dari segi farmingnya. Dan bahkan kalau kita bisa lihat dengan adanya Luis dengan groknya, agresivitas di early game mungkin banget bisa diperlihatkan. Ya, dimana ini tempo pelan ya yang terjadi lagi karena dari kedua tim ini sudah mulai bermain hati-hati juga. Semakin tipis pastinya untuk nantinya kalau gamenya terbawa sampai dengan game yang kelima. Jadi better mereka menang sekarang daripada memang mereka harus try hard lagi di game yang keempat. Harakio Akira sejauh kita melihat groknya ini mainnya agak sedikit pasif, Luisnya Ya. hanya akan mengcover terlebih dahulu. Sementara kalau dari The Valley ya dengan Karina yang memang belum punya power untuk di early game masih tetap juga dengan melakukan farming demi farming. Jadi mungkin lebih banyak mayoritas untuk tim fight yang terjadi di early game ini bakal ada di gold lane, di mana basic yang akan diharas oleh pemain-pemain dari Harakio Akira. Wow, ini King juga dengan Demon Slayer dia enak banget ya pastinya. Bahkan dia udah mulai crossing kalah gold buff-nya, berhasil bisa speed, dan bahkan dari jungle-nya pun ini enak banget sih. Ini menjadi keuntungan pastinya untuk Harakio Akira karena King ini dengan Fredrin ya dia berani banget sih main tabrak-tabrak, main maju-maju sendiri, nggak perlu yang dependen terhadap backupan oleh teman-temannya. Masalahnya kan Fredrin ini emang sengaja ditaruh untuk sebagai tumbal. Iya makanya. Mati ya ut. Dan bahkan para pemain dari tim Harakio Akira di arah bottom lane, dia harus lebih aware, dia harus lebih berhati-hati. Karena mereka akan coba untuk memperebutkan di posisi turtle-nya. Sedangkan Hun masih level 3, masih mendapatkan keuntungan untuk Harakio Akira dengan Seiken yang sudah level 4 terlebih dahulu. Alright, dan bahkan dengan adanya turtle yang pertama, setup sudah dilakukan. King mencoba untuk nge-poking Mobazen
tidak ada buff sama-sama dari kedua jungler. Bahkan retributionnya ready masing-masing, tapi setup sudah diberikan juga dan efek pukul mundur Bravest Fighter yang dikeluarkan membuat Mobile Zen tidak masuk ke area turtle. Turning out Louis Cancellation dengan Watchers berhasil membuat para pemain dari tim RRQ Akira tidak kehilangan lapu-lapunya. Walaupun masih ada flicker ya, dengan para pemain dari tim RRQ Brazil kali berhasil mendapatkan zoning out. Memang itu jawaban untuk menghindari adu retribution. Yap. Usir. Ya. Fight. Ya. Gak usah adu retribution. Bos, mundur ya. Pukul aja Mobile Zen-nya. Tapi kita bisa lihat juga dari itemnya memang respect banget dengan adanya 2 tough boots Yap. yang dimiliki oleh Karina dan Lolita. Ya, dan juga ini ada Legend Gem yang sudah selesai ya. Ini untuk si Seigen, sedangkan dari sisi Hun sendiri juga kita tahu dia akan memainkan cooldown time reduction. Yap. Ini yang seruin sebenarnya di gold lane ya, karena sama-sama ditemenin roamer, sama-sama harus duel juga, Iya. sama-sama mundur lagi ke belakang. Tapi yang nyebelin dari Grok ini bukan sekedar dari wall charge-nya nih Om. Kayak barriernya ini selalu menjadi sosok yang meresahkan gitu ya. Nutupin jalan. Ya, dan yang buat susah lagi ya buat di patch yang sekarang misalnya ini karena bisa ada wild charge dengan flicker. Iya yang tadi ya kita lihat juga. Itu banyak miskalkulasi loh dari lawan-lawannya. Kayak ini nggak mungkin sampai sih buat wild charge terus tiba-tiba tambahin flicker. Iya yang aku ingat juga dari Boots ya. Yes. Yang buka momen kayak gitu kemarin di match Indo Pride kita. Dan tadi pun terjadi untuk Fried Chicken ya. Yap. Yang di... bukan Fried Chicken. Dari XP-nya. Si Takashi tadi yang langsung flicker di arah satu base turret di arah bottom lane. Dan itu menjadi penting banget. Tapi kalau kita lihat dari emblemnya nih Om, berbeda-beda semua. Yes, tapi yang sama dari junglernya Demon Slayer, Demon Monster dengan juga ada Battle Spell Cooldown Time Reduction full di angka 3. Jadi memaksimalkan semua talent yang dipakai. Dari marksman-nya ini memang beda. Yang satunya memakai emblem talent marksman dan yang satunya support ya Avaris. Yap. Yang dipakai oleh Basic dan Demon Hunter Sword untuk Basic. Udah aman lah ya, Ya, di betul. Demon Hunter Sword. Dan bahkan kita bisa lihat juga di 4 menit pertama ini bener-bener main pasif. Gak ada agresivitas yang terjadi, mereka main hati-hati banget. Hanya memilih untuk objektif mengambil tadi turtle yang pertama. Dan sekarang turtle yang kedua pun udah mulai di setup. King dan Mobile Zen head to head sekarang sudah mulai terbuka. Dan bahkan Bravest Fighter sudah mulai dibuka. Mobile Zen dengan retribution yang on point. Mereka Watchers kena 2 orang sekaligus. Mobile Zen hilang. Tidak akan ada lagi satu sosok jungler tapi double kill diamankan oleh Seigen. First blood by Infinix hadir untuk RRQ Akira. Infinix kali ini melihat first blood yang dapatkan RRQ Akira Brazil. Team fight yang berhasil dilakukan di bottom lane. Sayangnya Hun belum bisa mendapatkan satu buah point kill atas taping yang dia lakukan. Memilih untuk mundur ke arah bottom lane. Para pemain dari tim RRQ Akira, mereka memiliki power yang sangat kuat di front line-nya. Beda dengan game-game sebelumnya. Ini mereka main hati-hati banget sih. Dan bahkan tadi objektifnya oke, dapat double point eliminasi. Terus juga tadi turtle-nya ditukar tapi. Ya, dan bedanya di sini dengan kehadiran Fredrin ya, yang ini membuat berarti Mobile Zen ini hati-hati banget untuk maju ke depan untuk langsung nabrak dapetin objektif. Kalau ada Fredrinnya ini tauntingnya harus diwaspadai. Dan ternyata dari The Valley ini mereka sama loh dengan Onyx Esports dari sisi pemberian KDA. Jadi cukup besar sebenarnya untuk KDA untuk tim fight demi tim fightnya, tapi tidak di match berjumpa dengan RRQ Akira. Yep. Ini M-Series paling beda menurut aku. Ya. M-Series yang paling banyak berprestasi lewat negara di luar sana. Tapi lantaran flash yang bakal cepat dikembalikan ada super shot. Tertangkap di depan sana oleh para pemain dari tim RRQ Akira Brazil. Wow. Yang bahkan prestasi-prestasi yang ada di M-Series banyak yang didapatkan oleh tim luar. Betul. Kayak highest average KDA dan lain-lain. Dulu tim Indo kan? Iya, bahkan tadi kita bisa lihat juga di arah top lane di Virus Patient sudah disemprotkan juga. Dan bahkan Renner Apati belum punya damage yang optimal, di mana Hun juga masih punya HP yang cukup tebal sehingga hanya mencicil saja. Tapi ini bahaya banget Seigen yang selalu mencoba untuk copy ke arah dari Nominant Blast. Sebenarnya banyak yang bisa di-copy, ada Iya. dua. Yang paling penting sebenarnya kalau kita Hun sama pakai- Super Shark ya. Benar, kalau kita punya Valentina, kita bisa copy mid lanernya, kita bisa copy roamernya, itu enak. Moment offense atau defense akhirnya. Tapi di arah top lane akan jadi pertukaran dengan Turtle dengan satu Lagusta. Luis! Again, what? Oh my god, what the best timing from Luis. Save the day. Wow. Berhasil menyelamatkan seorang Lagusta baby. Tapi semenjak itu dia udah gak punya lagi dengan satu buah wall charge. Dia gak bisa menyelamatkan Seigen. Tapi Luis the moment kembali bersinar di M-Series. King mencoba untuk mensaut ke belakang dan ternyata belum bisa diselamatkan.
3 point kill from the Valley sangat membuat Anarki Akira terperangkap dengan lihat skipping yang dilakukan oleh seorang Atlet Tamus. skipping. Skipping ya. Apalagi apa dia pakai vengeance ya kan. Iya. Wah ini atlet skipping. Itu bukan Tamus tadi. General Kai. General kan. Benar juga sih. Tapi emang akhirnya sesosok Fredrin pun ya dari King memang nggak bisa berhasil untuk bertahan. Apalagi Ya. tadi ada 2 member pula dari The Valley. Kalau ngelihat dari attack speed untuk Fight Chicken sendiri, seharusnya dia punya corrosion. Ya, Jadi itu cepat banget kan untuk efek-efeknya juga. perputarannya cepet ya dia. Iya, dan juga untuk damage-nya sendiri sampai sekelas Fredrin aja. Ternyata bocor. Dipukul dengan Molten DPS Side. juga sih memang Betul, betul. Ditempel ya, jadi ada efek slow, gak bisa kabur. Mau gak mau memang ada ultimate tadi dipakai sama King ya, ada appraisal rate-nya. Tapi gak ngisi life-nya juga. Kira-kira cuma 1 targetnya. Kalau ada dengan minion itu bisa full. Apalagi dia tebal juga kan. Betul. Dia punya tadi vengeance bisa diaktifkan. Dan akhirnya kita lihat The Valley yang akhirnya betul. menyalip keunggulan dari Anarki Akira. Jadi ya, corrosion dan juga ada dominance ice Ya. buat Fight Chicken. Oke, dan ini dia DPS. Ini benar-benar hybrid build ya untuk Tamusnya sendiri dari Fight Chicken. Bahkan udah mulai terjadi adanya keramaian di tengah. Battle Mirror match udah mulai terbuka, tapi belum ada inisiasi berlebih dari masing-masing tim. Dan Golden Staff sekarang sudah dikantongi oleh Basic. Sangat-sangat menarik. Basic sudah mengantongi sesuatu yang bisa menumbangkan Fredrin di depan sana nampaknya. Ya. Dengan para pemain dari tim Anarki Akira Brazil di arah play. Mencoba untuk mempertahankan Orange Club terlebih dahulu sebelum mereka tim fight di arah load yang selanjutnya. Mereka tidak boleh berpisah dengan tim fight 4 versus 4 ataupun 4 versus 5. Dengan quantity yang kalah, mereka harus coba bersama dengan seorang Lapola untuk bisa men-pick door backline mereka. Benar-benar digedor pintu-pintunya. Dan bahkan Anarki Akira, mereka yang berada di dalam posisi yang tidak diuntungkan dengan 500 gold difference kali ini. Yap, sebenarnya masih gak terlalu jauh sih. Udah pada ke 9, tapi lihat Luis yang menjadi garda terdepan pula untuk Anarki Akira. Udah mulai dipok, tapi Rena Rapati akankah terkenal? Tapi hanya blind shot aja. Tidak ada siapapun yang bersembunyi dalam rerumputan tersebut. Dan bahkan Lord yang pertama sekarang udah mulai di start oleh The Valley. Oke, mereka nggak boleh team fight dengan 4 versus 5. Ini akan menjadi team fight all in. Now in a blast. Ready menjadi slot point. Flicker tidak bisa mendapatkan siapapun, tapi terkasih versus everybody bersama dengan Fight Chicken di depan sana. Wow. Yang tidak bisa dibendung. Racing duet. Para pemain dari tim Anarki Akira double kill looking for triple kill. Tapi Anarki berhasil. Kali ini mereka kehilangan 4 pemainnya. Ini bencana untuk mereka karena mereka akan kehilangan banyak banget turret hingga ke inner-innernya. Yes, bahkan gak dapet Lord. Harus hilang 4 player. Ini menjadi turning bad point sih untuk The Valley, di mana bahkan yang tadi seperti Ranger Mas bilang, inner turretnya pun ini tidak bisa lagi untuk dipertahankan oleh Anarki Akira. Wow, ya itu play yang luar biasa ya dari The Valley. Memaksimalkan semua keuntungan hero-hero mereka. Oke, rune manipulation juga udah mulai terbuka, membuat dari Seigen terpunish. Hampir wipe out, tapi 4 playernya juga udah mulai spawn kembali. Inner turret di arah 3 yang berlainan. Lane pun sudah tidak bisa lagi untuk ditahan, dan bahkan serangan push akan dilakukan oleh The Valley. Alright, ini lane push, base, pasif udah pada pecah semua. White Chicken dengan di arah bottom lane masih konsisten dengan mendorong minion yang mereka miliki. Luis wildcard-nya for nothing. Anarki Brazil kali ini masih coba untuk mempertahankan diri dan Mubazin bahkan sampai bisa menari indah di dalam base dari tim Anarki Akira loh. Oke. Saking owning yang mereka miliki, 7.000 gold difference. Mubazin seakan-akan tidak bisa ditumbangkan oleh tim Anarki Tapi Akira. momennya cepet banget loh. Cepet banget Cepet turn back-nya. banget. Ya, mungkin karena ada badan yang bisa kasih damage juga ya, seperti Tamus di tangan Fight Chicken tadi. Oracle ada di sana, super sustain sekali di sini untuk Tamusnya. Apalagi dengan Inferno yang bisa di pop sewaktu-waktu. Dari untuk King-nya ini nggak terlalu sustain ternyata bersama dengan Tekashi juga. Karena Tekashi memilih untuk memainkan item attack. Ada Bloodlust X, ada Hunter Strike, dan Dominance Ice. Jadi untuk physical defense-nya, dia belum punya sama sekali. Dan lebih fokus untuk melakukan membeli item ya. Next-nya ini adalah Magic Defense. Oke, Magic Defense yang memang dibutuhkan juga. Dan sekarang udah mulai nge-invasi ke arah jungle, dan bahkan remote manipulation udah dibuka, disambut lagi dengan Dominant Blast, membuat dari Seigen pun tertangkap di sana. Wajar dikeluarkan, membuat dari Tekashi kali ini harus menjadi garda terdepan untuk Anarki Akira. Tapi nampaknya dari The Valley memilih untuk mundur saja terlebih dahulu. Tekashi cuma bisa melakukan clear, mendorong dia menuju ke arah backline, kayaknya udah bukan menjadi jawaban lagi lah. Yang harusnya itu yang dia lakukan.
Tapi dari tadi nggak ada pergerakan karena backline karena terkasih harus benar-benar menjaga front line-nya, harus memberikan damage juga di front line-nya. Jujur, tugas Tekashi berat banget sekarang. Bener ya tugasnya. Iya, Luis sudah memaksimalkan semua yang dia miliki. Watchers-nya lihat berapa kali on point, berapa kali dia nyelamatin orang. Tapi tidak ada follow up. No Iya. support system kali ini. Harus multitasking ya dari Harus multitasking. Tekashi-nya. Karena kita bisa lihat juga gimana sekarang Lord yang kedua. Lord in hand pastinya dengan adanya penguasaan map yang dimiliki oleh The Valley. Ini bakal enak banget sih untuk bisa langsung eksekusi terhadap Lord yang kedua tersebut. Dan bahkan kali ini King yang cukup berani mau melakukan kontes, mencoba langsung saja masuk ke arah belakang dari keberadaan Lord tersebut. Itu. Tapi nampaknya sendirian aja Kingnya. Watchers with flicker from Luis. Tetap tidak bisa menutup hole, sedangkan Pacikan menutup Gusta Lagusta baby. Para pemain dari tim Monarchy Akira. Mereka kehilangan 3 playernya. Menuju ke player yang keempat. Tekashi kali ini hanya untuk bisa membaitan. Seigen akan menjadi korban yang keempat. Dan hilang begitu saja. Ini bencana. Wipe out tercipta untuk The Valley. Membuat dari RRQ Akira kali ini tidak ada lagi pendefensan dan bahkan base-nya terbuka dengan amat sangat lebar. Akan menjadi milik The Valley dan game ketiga untuk The Valley. The Valley Dude kali ini bersorak gembira. Lihat, sang coach juga langsung berdiri dari bangkunya. The Valley Dude kali ini benar-benar senang. Dan para pemain dari tim RRQ Akira, unexpected moment. Tekashi dengan hero signature-nya bahkan tidak bisa membuat tim dari The Valley ditumbangkan. Ya ini power dari Tamus tadi. Iya, Kalau aku ngelihatnya, skipping itu ya. dia bener-bener nge-zoning out semuanya 1 lawan 2, Iya. 1 lawan 3, dan bahkan ada wild chance tadi sempat dipakai. Begitu wild chance dipakai, aku ngelihatnya live-nya dia udah half HP, baru akhirnya Inferno-nya di pop. Wah nih, ini orang ini, itu orangnya. Wah gila sih. Tamusnya versus everybody. Pacikan men-zoning out bahkan menahan Grok sampai seperempat darah dan memaksa Watchers with flicker. General Kai. General kayak Benar-benar dimana-mana. atlet skipping. Kita lihat tadi ke depan sampai lihat seperempat darah. Luis mau nggak mau dia dibandingkan tumbang dengan sia-sia. Dia Watchers with flicker, dapetin pun gak ada blow damage, sedangkan malah Gusta Lagusta baby. Dia lebih klaim dicuri oleh General Kai atau Pacikan, digoreng asal-asalan. Waduh. Di jerat skipping. Iya. Kakinya mau kemana lo? Tarik. Dan gak bisa lagi ditumbangin. Padahal kalau tadi follow up dari Luis itu langsung masuk surat kan disuruh. Wah, masuk semua. Itu damage-nya. Itu mungkin setidaknya dapat 2 atau 1. Tapi